Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada. Welcome back to my channel. Perkenalkan, saya Dina Vivi Wijaya, Guru IPS SMP Al-Ulum Pekanbaru. Salam bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Apakah Bapak Ibu Guru sudah mendownload aplikasi Merdeka Mengajar? Dalam aplikasi ini, sangat banyak sekali hal yang dapat kita pelajari, seperti video inspirasi, pelatihan mandiri, sampai nanti akhirnya kita pada tujuannya yaitu melakukan aksi nyata. Dan kali ini saya akan mencoba untuk melakukan aksi nyata Merdeka Belajar tersebut. Sebelum itu, marilah saya coba menjelaskan sedikit tentang apa itu Merdeka Belajar. Dalam usaha untuk memulihkan kembali pembelajaran yang disebabkan oleh pandemi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengeluarkan kebijakan dalam mengembangkan kurikulum Merdeka. Kurikulum ini diberikan kepada satuan pendidikan sebagai opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama tahun 2022 sampai tahun 2024. Kebijakan Kemendikbudristek terkait kurikulum nasional selanjutnya akan dikaji ulang pada 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Kurikulum Merdeka adalah nama baru dari kurikulum prototipe yang resmi diluncurkan oleh Bapak Menteri kita yaitu Nadiem Anwar Makarim. Dan bagaimana penerapannya? Kurikulum ini dia lebih fleksibel dan berfokus pada pengembangan karakter dan kompetensi karena menjadi sebagai opsi sekolah dalam rangka pemulihan di masa pandemi COVID-19. Esensi kurikulum Merdeka adalah pendidikan yang berpatokan pada esensi belajar, di mana setiap siswa memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Sehingga tujuan Merdeka Belajar adalah untuk memitigasi ketertinggalan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 secara efektif. Dalam pemulihan pembelajaran, sekolah diberi pilihan untuk menggunakan salah satu dari 3 kurikulum. Di antaranya ke kurikulum 2013 secara penuh, yang kedua kurikulum darurat yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan, dan yang ketiga pilihannya yaitu kurikulum merdeka. Dari 3 kurikulum ini didasarkan pada 2 alasan berikut. Yang pertama, sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah. Yang kedua, kebijakan memilih kurikulum diharapkan dapat memperlancar proses perubahan kurikulum nasional karena dilakukan secara bertahap dan dapat dikatakan bahwa kebijakan memberikan opsi kurikulum sekolah merupakan salah satu upaya manajemen perubahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran dalam waktu yang cukup lama. Terdapat kesenjangan pendidikan yang mencolok antar wilayah dan kelompok sosial di Indonesia. Dan hal ini diparah dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda kurang lebih 3 tahun ini. Untuk memulihkan keadaan ini, diperlukanlah perubahan yang sistematik, salah satunya melalui kurikulum sekolah. Oleh karena itu, Kemendikbudristek mengembangkan kurikulum Merdeka dengan tujuan utamanya memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah lama dialami anak-anak Indonesia. Di antara keunggulan yang pertama yaitu satu, lebih sederhananya dan mendalam. Fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya, sehingga belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru dan menyenangkan. Keunggulan kurikulum Merdeka yang kedua yaitu sesuai judulnya, lebih merdeka, di mana peserta didik tidak ada program peminatan di SMA karena peserta didik dapat memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Sedangkan untuk guru dapat mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Dan untuk sekolah memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Keunggulan kurikulum Merdeka yang ketiga yaitu kurikulum ini lebih relevan dan interaktif. Kenapa? Pembelajaran dapat dilakukan melalui kegiatan proyek, memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil yang pelajar Pancasila.
Apa itu platform Merdeka Mengajar? Platform Merdeka Mengajar merupakan teknologi yang mendukung guru agar mengajar lebih baik, sehingga meningkatkan kompetensi dan berkembang secara karir. Untuk Bapak Ibu Guru, cara mengaksesnya mudah. Yang pertama yaitu unduh dan pasang aplikasinya melalui Google Play Store bagi pengguna Android. Dan nanti guru dapat mengakses platform tersebut juga bisa melalui komputer di guru.kemendikbud.go.id. Pastikan Bapak Ibu Guru sudah memiliki akun belajar ID untuk login ya. Dan kemudian Bapak Ibu Guru masuk ke platform menggunakan akun belajar ID dan mengikuti langkah selanjutnya. Di dalam platform Merdeka Mengajar, banyak sekali produk yang tersedia, berupa perangkat ajar, fitur-fitur terkait modul ajar, hingga butuh teks di dalamnya. Namun secara bertahap guru akan bisa menikmati produk dan fiturnya yang lebih lengkap. Siapa saja yang bisa mengakses? Pada saat itu, platform Merdeka Mengajar hanya bisa diakses oleh semua guru dan juga kepala sekolah yang termasuk ke dalam program Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Tapi sekarang, secara bertahap perkembangan terus meningkat sehingga semua guru kepala sekolah, baik SD, SMP, SMA, dan SMK sudah bisa mengakses platform Merdeka Mengajar. Dan di dalam produk perangkat ajar, yang terdapat nanti mata pelajaran yang sesuai dengan yang kita ampu. Dan di sini guru dapat menemukan modul ajar dan buku teks yang bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan serta karakteristik murid. Bapak Ibu Guru hebat, inilah dia bentuk tampilan di dalam platform Merdeka Mengajar. Ketika Bapak Ibu Guru hebat sudah selesai mengunduh, akan tampil di dalamnya beberapa contoh tampilan medianya. Ada proyek dalam penguatan profil pelajar Pancasila berupa pengembangan guru seperti video inspirasi, pelatihan mandiri, bukti karya. Selain itu juga ada kegiatan belajar mengajar. Dan nanti dalam pelatihan mandiri Bapak Ibu itu bisa ikuti. Di dalam pelatihan mandiri akan ada beberapa topik yang akan kita ikuti dan akan kita pilih, dan beberapa akan ada modul yang bisa kita pelajari. Dan setelah itu, Bapak Ibu Guru hebat juga akan melakukan aksi nyata. Setelah Bapak Ibu Guru hebat membuka topik Merdeka Belajar, maka Bapak Ibu Guru hebat akan menemukan modul pelatihan. Modul pelatihan tersebut akan ada 5 macam modul pelatihan yang akan kita pelajari dan yang akan kita bahas. Dalam setiap modul, itu akan kita temui beberapa penyampaian materi berupa video dan bahkan juga akan ada protes yang akan kita jawab. Dan apabila Bapak Ibu telah menyelesaikan semua modul, maka kita akan lanjut kepada aplikasi aksi nyata. Apa itu aksi nyata? Sebelum Bapak Ibu melakukan aksi nyata, pastikan Bapak Ibu memahami tujuan pembelajaran yang telah dibahas pada topik Merdeka Belajar. Ada 2 aplikasi dalam pembelajaran aksi nyata. Yang pertama, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Jadi dalam pemahaman ini, Bapak Ibu dapat menyampaikannya melalui media seperti presentasi, video, poster, lagu, puisi, dan lainnya. Jadi Bapak Ibu di dalam menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar itu mengkomunikasikan pemahaman tentang Merdeka Belajar kepada audiens sasaran seperti murid, teman sejawat, orang tua, bahkan yang menurut kita perlu memahami konsep ini. Setelah itu Bapak Ibu diminta mengisi form umpan balik untuk disebarkan pada audiens dan lampirkan dokumentasi bukti formulirnya atau jumlah umpan balik minimal 5. Dan yang kedua, aksi nyata yang bisa dilakukan adalah membuat strategi penerapan Merdeka Belajar. Dalam strategi ini, koneksikan hubungan atau konsep Merdeka Belajar yang kita pahami dengan konsep materi dan pengalaman lain kita selama ini. Dan komunikasikan strateginya dalam bentuk visual, bisa berupa cerita, video, audio, bahkan bentuk lain yang menurut kita menarik dan menjelaskan. Dan juga setelah selesai kita diminta untuk membuat form untuk mendapatkan umpan balik dari rekan kita dan lampirkan dokumentasinya. Setelah itu Bapak Ibu unggah di opsi file yang telah disediakan. Apabila telah selesai, itu akan dikoreksi oleh pihak aplikasi Merdeka Belajar dan jika pantas kita akan mendapatkan sertifikat penghargaan.
Baiklah Bapak Ibu guru hebat semuanya, sampai kita di akhir aksi nyata Merdeka Belajar. Semoga apa yang sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru ya. Jangan lupa segera download aplikasi Merdeka Belajar dan segera untuk kita terapkan di dalam pembelajaran kita ya. Sekian dan terima kasih. Salam hebat.